Halo teman-teman, belajar bersama yuk. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Entomologi Kesehatan terdiri dari 4 anggota kelompok, yaitu yang pertama, Irara Puri Sekarkirani dengan NIM I1A020023, yang kedua, Anissa Julia Rahma dengan NIM I1A020055, yang ketiga, Baroroh Isna Damayanti dengan NIM I1A020075, dan yang terakhir, Nafasya Fairly Klasia dengan NIM I1A020094. Pada kali ini, kami berkesempatan untuk membahas materi mengenai sistem pencernaan dan ekskresi pada serangga. Yuk, langsung saja kita mulai belajar bersamanya. Serangga merupakan golongan hewan yang dominan di muka bumi. Banyak sekali serangga yang bermanfaat bagi manusia, mulai dari proses penyerbukan, sebagai makanan, hingga sebagai bahan dalam bidang penelitian dan kedokteran. Dan yang sangat pentingnya adalah serangga sebagai pemakan bahan organik yang membusuk, sehingga membantu merubah tumbuhan dan hewan yang mati menjadi zat-zat yang lebih sederhana dan dikembalikan ke tanah. Serangga makan hampir segala zat organik yang ada, dan sistem-sistem pencernaan mereka menunjukkan variasi yang besar. Sistem pencernaan ini sangat beragam, bergantung macam-macam makanan yang dimakan dan cara makannya. Saluran pencernaan pada serangga dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu 1. Saluran pencernaan depan, stomodeum atau foregut. 2. Saluran pencernaan tengah, mesenteron atau midgut. 3. Saluran pencernaan belakang, proctodeum atau hindgut. Saluran pencernaan tersebut berasal dari turunan yang berbeda. Bagian depan dan belakang berasal dari jaringan ektodermal, dan bagian tengah berasal dari jaringan endodermal. Pada banyak serangga, bagian-bagian utama pencernaan terbagi menjadi bagian lain dengan berbagai fungsi, yaitu faring, esofagus, krob dan proventriculus pada saluran pencernaan bagian depan, ventriculus pada bagian pencernaan tengah, pyrolus, ileum, serta rektum pada pencernaan bagian belakang. Pencernaan depan atau foregut berasal dari jaringan ektodermal yang dilapisi oleh kutikula atau yang biasa disebut dengan intima, yang dimana dilepaskan di setiap pergantian kulitnya. Saluran pencernaan depan lebih berfungsi sebagai penyimpan makanan dan sedikit melakukan pencernaan. Saluran pencernaan depan terdiri dari beberapa bagian dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, rongga mulut sebagai jalur masuknya makanan. Yang kedua, faring atau kerongkongan merupakan bagian pertama sesudah rongga mulut yang berfungsi sebagai penerus makanan ke esofagus. Pada serangga dengan tipe menusuk dan menghisap, pada faring terdapat pompa faringeal yang dipakai untuk mengambil cairan. Yang ketiga, esofagus, yaitu bagian usus depan yang tidak berdiferensiasi yang berfungsi mendorong makanan dari faring ke tembuluk. Keempat, ada tembuluk, yaitu merupakan pembesaran usus bagian depan yang berfungsi sebagai penyimpan makanan. Yang kelima, proventriculus. Pada serangga pemakan bahan padat, proventriculus berfungsi sebagai pemecah makanan. Sedangkan pada serangga pemakan cairan, proventriculus termodifikasi menjadi katup. Berikutnya ada saluran pencernaan tengah atau bisa disebut dengan midgut yang terdiri dari gastricecum dan ventriculus. Saluran pencernaan tengah tersusun oleh mesodermal sehingga tidak memiliki kutikula tetapi memiliki lapisan peritropik yang melapisi permukaannya. Midgut memiliki susunan sel yang berbeda, yakni berbentuk kolumnar dengan mikrofili yang teratur. Pada pencernaan tengah, dihasilkan enzim pencernaan dan terjadi penyerapan hasil pencernaan, yang kemudian hasil sisanya akan diteruskan menuju saluran pencernaan belakang. Selanjutnya pada pencernaan belakang atau hindgut yang fungsinya sebagai tempat pengeluaran sisa-sisa makanan yang tidak terserap dan maksimalisasi penyerapan sisa makanan yang tidak terserap pada saat di mesenteron atau pencernaan tengah. Saluran pencernaan belakang ini terdiri dari beberapa bagian,
Yang pertama ada pilorus, yakni bagian depan dari saluran hindgut tempat berpangkalnya tabung Malpighi. Yang kedua ada ileum yang berfungsi sebagai penyerapan air dari hemolimf atau juga penyerapan amonia pada serangga blowfly. Pada rayap di ileum ini terdapat kantong-kantong tempat organisme lain bersimbiosis. Kemudian yang ketiga ada rektum yang berfungsi sebagai reabsorpsi air, asam amino, dan pada serangga tertentu memiliki insang trakea. Pada rektum ini terjadi diferensiasi sel-sel, ada yang memanjang dan ada yang membentuk bantalan. Kemudian yang keempat ada anus yang terletak pada bagian ujung saluran sebagai tempat keluarnya feses. Nah, saluran pencernaan belakang ini tersusun oleh jaringan ektodermal sehingga saluran ini memiliki kutikula yang disebut sebagai intima. Pada saluran inilah terdapat sifat homeostasis serangga. Otot-otot pada saluran ini berkembang sehingga sisa makanan dapat bergerak ke belakang dan keluar melalui anus. Sistem ekskresi pada serangga. Sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran sisa metabolisme dalam tubuh yang sudah tidak berguna lagi. Alat ekskresi pada serangga adalah pembuluh Malpighi. Pembuluh Malpighi merupakan tabung kecil dan panjang yang berfungsi sebagai alat pengeluaran seperti ginjal pada vertebrata dan jumlahnya berkisar dari 2 sampai beberapa ratus. Pembuluh Malpighi merupakan tabung kecil dan panjang yang berfungsi sebagai alat pengeluaran seperti ginjal pada vertebrata dan jumlahnya berkisar dari 2 sampai beberapa ratus. Pembuluh Malpighi melekat pada ujung anterior dinding usus dan bagian ujungnya menuju ke homosal yang mengandung hemolimfa. Hemolimfa sendiri merupakan darah pada invertebrata dengan sistem peredaran darah terbuka. Pembuluh Malpighi ini merupakan pelipatan keluar dari saluran pencernaan. Tubula mensekresikan limbah bernitrogen dan garam dari hemolimfa, dan air mengikuti zat-zat terlarut tersebut melalui osmosis. Pembuluh Malpighi pada bagian dalam tersusun oleh selapis sel epitel yang berperan dalam pemindahan urea, limbah nitrogen, garam-garam, dan air dari hemolimfa ke dalam rongga pembuluh. Saluran-saluran dari pembuluh Malpighi akan bermuara pada saluran intestin. Berikut ini merupakan mekanisme ekskresi pada serangga. Pertama-tama, hemolimfa yang mengandung nitrogen, garam, dan air mengalir melalui pembuluh Malpighi. Saat hemolimfa bergerak lewat bagian proksimal pembuluh Malpighi, bahan yang mengandung nitrogen diendapkan sebagai asam urat. Selanjutnya, asam urat, garam, dan sisa air akan masuk ke usus halus. Air dan garam diserap kembali, sedangkan asam urat dijadikan kristal. Nantinya, kristal asam urat ini disekresikan lewat anus bersama dengan feses. Tadi penjelasan dari kami tentang sistem pencernaan dan ekskresi pada serangga. Semoga teman-teman menjadi lebih paham ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.